Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Habibi, Hana, selamat pagi. Oke, kita tunggu teman-temannya dulu ya. Oh iya, sembari nunggu, Habibi sama Hana ada yang mau ditanyain nggak dengan materi yang kemarin? Habibi, Hana? Oke. Selamat datang, Nara. Selamat pagi. Hmm, Oke, selamat pagi, Alesya. Selamat bergabung. Gimana tugas-tugas kemarin? Ada kesulitan nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak sebelum mulai nih? Sambil nunggu teman-teman yang lain. Ada yang mau komentar? Atau ada yang mau sharing? Oke. Habibi, gimana Habibi? Ada yang mau disampaikan? Ya, silahkan open mic. Halo? Suara Mister terdengar nggak ya? Masih belum kemarin. Oh, masih belum. Ada kesulitan nggak di bagian mana? Kosnya ya. Buka dulu ya. Boleh, boleh. Boleh, Bu. Bisa di-share screen bagi yang Terdengar. Oke. Ya. Halo. Iya, Bu, terdengar, Bu. Suara Habibi ada, Mister. Ada, jelas, Bu. Masih yang kemarin, Mister. Yang di bintang itu masih belum bisa menyelesaikan. Hmm, Yang iya. ya. Bisa share screen, Yes, Habibi? ya. Yang mana? Pilih dulu, atau share screen Dibuka, dulu. dibuka dulu, Bu. Dibuka dulu. Pilih dulu apa Ya, share screen dulu? pilih dulu, Bu. Habis itu baru di-share screen. Sebentar ya, Mister. Ya. Kita masih di sini, Mister. Oke, sebentar ya. Oh, oke. Sebentar, kita coba share. Kita coba lihat dulu ya. Ini kok lag ya. Bentar, Mister coba buka dulu ya. Nah, oke, udah kelihatan.
Oke. Nah, ini berarti Habibi sudah masuk ke dalam proses repeat ya. Nah, sebenarnya kuncinya untuk repeat bagi teman-teman semua juga ada di semuanya. Untuk melakukan repeat itu kita harus melihat pola yang sama. Nah, kalau dilihat dari atas nih, kita lihat dulu yang bagian komen atau baris repeat 2 ini sampai ke turn left. Itu dia akan berulang kan ya dengan kondisi yang bawahnya. Nah, itu bisa dilakukan repeat 2 kali. Nah, jadi Mister ulangi ya dari bagian repeat. Sebentar, Mister share. Gimana ya? Untuk yang teman-teman yang lain share screen-nya Habibi bisa dimunculin nggak? Iya. Terlihat ya? Oke, kalau sudah terlihat. Nah, jadi di bagian awal itu di posisi comment repeat sampai turn left itu menggunakan pola yang sama. Nah, itu bisa dilakukan repeat. Begitu pula pola-pola selanjutnya. Nah, cuman yang perlu diperhatikan adalah untuk penggunaan repeat ini usahakan posisinya adalah sudah mengcover satu pola untuk pergerakan. Misalnya seperti ini contohnya. Kalau dilihat dari robotnya sebelah kiri ini, sebelah kanan, robot ini kalau untuk turun ke bawah itu membutuhkan move forward 2 kali, kemudian belok ke kanan, kemudian maju. Nah, itu sebenarnya sudah satu pola. Hanya saja posisi yang di awal dengan posisi akhir dipastikan harus sama. Itulah kenapa Habibi di sini menambahkan turn left. Supaya polanya robotnya pada saat dia berhenti, dia menghadap ke kanan. Ya, paham ya? Jadi Mister ulangi, satu pola untuk yang di cover di Habibi ini adalah maju ke depan sebanyak 2 langkah, kemudian turun ke bawah. Posisi itu di akhir belum sama seperti posisi yang ada di awal. Nah, jadi yang repeat untuk tips dan trik repeatnya ini adalah memastikan polanya itu harus sama persis, baik di awal ataupun di akhir. Kalau robotnya itu menghadap ke kanan, maka dia harus menghadap ke kanan juga. Nah, kalau ini oke, move forwardnya di situ ya. Ya. Jadi ketika sudah dilakukan pola yang sama, dipastikan polanya sama, baru dilakukan repetisi. Nah, kalau dilihat di sini sebenarnya bisa 3 kali polanya. Kita repeat 3 kali. Ini berarti yang repeat 2 kali untuk move forward ini kurang tepat nih. Yang di bagian comment repeat 2 time untuk yang ketiga. 1, yang di atas 1, yang di tengah 2, kemudian yang ke bawah 3. Nah, itu kurang tepat tuh. Berarti dia harusnya posisi terakhir adalah robotnya menghadap ke bawah. Dengan posisi dia turn left, berarti menghadapnya itu di kanan, sama seperti posisi awal. Nah, itu untuk gambaran dulu Habibi dan teman-teman yang lain. Nanti akan coba kita bahas lebih dalam lagi di materi sekarang. Untuk yang repeat memang kemarin, untuk yang bintang ini kan soal bonus ya. Jadi kalaupun dari teman-teman bisa menyelesaikan sebelum ada materi, pemberian materi, alhamdulillah, syukur, bagus, berarti pemahamannya sudah pas. Tapi kalaupun enggak, memang hari ini kita akan coba bahas terkait dengan perulangan. Tips dan triknya seperti apa sih perulangan? Kemudian apa saja yang bisa diulangi? Dan komen apa saja yang bisa diulang dalam suatu perulangan. Oke, kita coba langsung masuk ke materi aja ya kalau gitu ya, biar lebih paham lagi mengenai perulangan itu seperti apa sih. Nanti setelah ini akan ada materi untuk pelatihannya, prakteknya di course-nya. Nah, setelah paham mengenai course awal perulangan, baru nanti kita selesaikan yang bintang-bintang. Oke? Nanti teman-teman insya Allah bisa menyelesaikan yang bintang. Oke, Mister cek dulu untuk yang lain apakah sudah masuk semua. Oke, Fatih sudah 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada yang belum masuk ya. Oke, biar nanti menyusul aja ya. Oke, teman-teman, adik-adik semuanya, Mister izin mau langsung masuk ke dalam materi ya. Kita coba masuk ke dalam materi perulangannya supaya nanti lebih paham lagi bagaimana sih perulangan itu sebenarnya. Mister izin share screen ya. Share screen untuk materinya. Sebentar ya.
Oke. Hmm. Oke, apakah modul Mister sudah terlihat semuanya di layar teman-teman semua? Ya, adik-adik semuanya sudah terlihat? Ada modul perulangan di layar yang dihadapi oleh adik-adik teman-teman semua di sini. Sudah terlihat ya? Oke. Kalau sudah terlihat, di sini juga Mister lihat sudah masuk ke dalam platformnya. Mister langsung mulai saja. Jadi di sini ada yang namanya suatu pemrograman atau code untuk perulangan. Yang kemarin sempat dibahas di awal pelajaran, di pelajaran pertama, kita masih menggunakan istilah yang namanya repeat. Nanti ada beberapa istilah lain yang juga nanti akan diketahui oleh adik-adik semua di sini. Oke, konsep perulangan itu sederhana sebenarnya. Cukup mengulangi suatu komen. Sama seperti saat kita melakukan absensi misalnya. Kita tiap pagi, bu guru datang ke sekolah, murid-murid datang ke sekolah, kemudian melakukan absensi tiap pagi. Nah, itu sebenarnya ibu guru itu melakukan perulangan atau repeat istilahnya di dalam pemrograman. Semua anak dipanggil mulai dari nomor 1 sampai yang terakhir. Begitu pula besok juga diulangi lagi dan seterusnya. Itulah perulangan. Begitu pula sama seperti yang ada di dalam program. Nah, sebelum masuk ke dalam perulangan lebih dalam lagi, Mister mau memastikan dulu terkait dengan pemahaman yang kemarin sudah dilakukan atau dipelajari oleh adik-adik semuanya di sini. Yang pertama, Mister mau klarifikasi dulu. Untuk peraturan AstroCadet atau dalam algoritmik ini pemrograman sekarang ini yang akan diikuti oleh adik-adik semua, Mister mau sampaikan lagi. Yang pertama, aturan pertama ketika nanti pembelajaran dimulai hanya ada satu sumber suara, yaitu Mister yang akan mempresentasikan dulu atau menjelaskan dulu nih apa-apa aja sih konsep yang perlu dipahami oleh adik-adik semuanya. Kemudian yang kedua, jika memang ada pertanyaan atau mau menginterupsi sesuatu, raise hand. Ada di bagian tombol di bagian bawah sejajar dengan tombol share screen yang ada gambar telapak tangan. Nah, itu bisa raise hand. Jadi nanti Mister tahu, oh ada yang mau ditanyakan nih. Kemudian yang kedua, tolong dijaga ketertibannya karena ini kan kita online ya. Kalau semuanya sedang berbicara nanti malah tidak terdengar, maksudnya seperti itu. Jadi nanti kalau Mister menyediakan waktu untuk seseorang berbicara, yang lainnya tolong diam dulu, kemudian diperhatikan. Oke, 3 hal itu yang perlu diperhatikan di sini. Kemudian yang kedua, Mister mau tanya. Nah, ini kalau tadi Mister mereview atau mengingatkan kembali, nah sekarang Mister mau tanya nih. Ada yang inget nggak bahasa pemrograman itu apa? Ada yang mau resen? Silakan. Pakai bahasanya adik-adik semua juga nggak apa-apa. Yang penting adik-adik paham apa sih itu bahasa pemrograman. Silakan, ada yang mau resen? Habibi mungkin? Atau Fatih? Oke, ya, atau Nara ya? Mau open mic? Silakan kalau mau disampaikan. Gak usah malu-malu. Bahasa pemrograman itu apa? Kan Nara first time join, Kak. Oh yang kemarin. Oh iya, oke. Siap. Kak, halo, bisa Ya. dengar nggak? Gimana? Iya betul, Ibu dengar, Bu? Halo. Iya, terdengar, Bu. Ya, Nara first time join, Kak. Ya. Oke, siap. Baik, teman-teman yang lain bisa bantu? Iya, Nara first time. Iya, oke. Oke, jadi bahasa pemrograman itu di sini adalah suatu bahasa yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan komputer atau mesin. Nah, kalau yang sekarang ini yang kita mau praktekkan sementara ini masih berbentuk dalam program atau dalam bentuk laptop atau bentuknya komputer dan sebagainya. Nanti ke depannya adik-adik semuanya mungkin akan berkomunikasi dengan mesin secara langsung. Itu adalah bahasa pemrograman. Kemudian yang kedua,
sedikit Mister mau ulas lagi terkait dengan algoritma. Nah, algoritma di sini adalah suatu proses atau tahapan yang akan kita susun untuk mencapai suatu tujuan. Perintahnya bisa macam-macam. Kalau yang kemarin, yang pada saat lesson pertama kita melakukan perintah maju, hadap kanan, hadap kiri, maju, dan seterusnya. Nah, itu merupakan algoritma. Dalam kehidupan sehari-hari, algoritma ini sebenarnya banyak contohnya. Seperti yang tadi Mister sampaikan. Pada saat bu guru melakukan absensi dan seterusnya, nah itu adalah suatu tahapan bu guru untuk melakukan presensi kepada anak muridnya, apakah dia hadir atau tidak tujuannya. Bagaimana algoritmanya? Dengan melakukan memanggil salah satu nama dari A sampai Z, atau dari nomor urut 1 sampai nomor urut terakhir. Itulah dibangun suatu algoritma yang mana nanti, nah ini mulai masuk ke repeatnya nih. Pada saat bu guru itu melakukan absensi, sebenarnya bu guru itu melakukan perulangan, melakukan pemanggilan nama secara berulang-ulang setiap paginya. Nah, itulah yang dikatakan algoritma, dan hubungannya beserta code yang harus digunakan nanti adalah si repeatnya nanti, sesuai dengan bahasan kita pada pagi hari ini. Sementara apa sih itu program? Nah, program sendiri sebenarnya merupakan implementasi atau hasil dari bahasa pemrograman yang sudah kita buat. Kita sudah ngetik, kita sudah coding ya. Jadi nama teknisnya di dalam dunia pemrograman adalah coding. Di sini Mister akan coba melakukan atau menyampaikan beberapa istilah teknis supaya adik-adik kedepannya pada saat nanti melakukan pembelajaran tipe advance, tipe lanjutannya, nggak terlalu bingung dengan istilah-istilah yang apa sih itu coding, apa sih debugging, apa sih repeat, apa sih looping. Nah, sebenarnya itu adalah istilah-istilah yang nanti akan kita pelajari di sini secara sedikit-sedikit ya. Nanti kalaupun adik-adik bingung, silakan raise hand ya, tanyakan ke Mister apa sih itu Mister artinya gitu, nanti akan Mister jelaskan lagi. Oke, kembali lagi ke program. Jadi program itu adalah algoritma yang ditulis dalam sebuah bahasa pemrograman yang tadi Mister sampaikan. Bisa banyak cara kita melakukan bahasa pemrograman. Bisa dengan menggunakan blok. Nah, ini adalah contoh blok yang ada di Scratch. Nah, ini contoh bloknya. Atau dengan menggunakan blok-blok yang ada di platform algoritmik yang seperti kemarin. Ada gambar robot, kemudian kita drag and drop move forward-nya, kemudian turn left-nya, turn right, dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh bahasa pemrograman. Nah, di pelajaran ini kita akan belajar cara mengotomasi operasi rutin. Dengan cara apa? Nah, perulangan. Yang tadi sempat Mister bahas di awal, sempat juga tadi sudah dipraktekkan sebenarnya sama Habibi. Mungkin adik-adik yang lain juga sempat mempraktekkan, hanya saja mungkin konsepnya karena masih belum disampaikan secara detail, mungkin ada yang sedikit bingung. Nah, di sini nanti harapannya adik-adik bisa lebih paham tuh apa artinya perulangan dan bisa lebih membuat programnya jadi efisien dan efektif. Dalam satu baris code bisa melakukan suatu kegiatan operasi rutin yang memang bisa diulangi gitu. Nggak perlu lagi kita melakukan berbagai macam baris untuk melakukan hal yang sama. Kemudian yang kedua, belajar cara mengganti tampilan dan ukuran sprite. Ini nanti akan di Scratch kita pelajari. Oke, sekarang coba kita masuk ke dalam lesson yang pertama atau materi yang pertama. Nah, di sini kita akan melakukan proses perulangan. Sekali lagi, Mister sampaikan, algoritma perulangan ini adalah untuk mengulang sebuah rangkaian perintah, di mana perintah tersebut yang seperti dicontohkan di Habibi tadi, sebenarnya polanya sama. Contohnya gini, kita mau maju belok kanan, maju belok kanan. Nah, terlihat kan ya, ada pola maju belok kanan yang bisa diulangi sebanyak 3 kali. Nah, itulah perulangan. Kita temukan dulu pola, kemudian kita masukkan ke dalam blok perulangan untuk melakukan proses eksekusi kodenya. Nah, sekarang kita coba yuk masuk ke dalam perulangan, mulai dari tahapan yang paling sederhana. Teman-teman dan adik-adik semua, coba masuk ke dalam course-nya. Mister stop share screen-nya dulu. Oke. Silakan adik-adik semuanya masuk ke dalam course-nya.
course untuk yang materi lesson 2 di nomor 4. Nah, kemudian share screen ya, biar Mister bisa melihat seperti apa sih course yang ada di adik-adik semuanya. Oke, silakan Gavin, Habibi, Naraya, Hana, Alesya, sama Fatih. Coba share screen. Course yang nomor 4 dibuka. Jadi nanti Mister bisa tahu seperti apa sih. Nah, oke. Sip. Silakan share screen semuanya. Nah, di sini Mister mau pastikan dulu apakah sudah dibuka semua di halaman pertama. Gavin belum terlihat ya yang di halaman pertamanya. Hana juga belum. Coba di share screen dulu. Oke. Oke. Hana, apakah ada masalah untuk share screen-nya? Untuk Alesya silakan masuk ke dalam. Oke, sudah masuk. Silakan. Bagus. Gavin masuk ke nomor 4 ya. Nomor 4 di bagian atas lesson 2. Nanti ketemu di bagian. Oke, next saja di bagian pertamanya, masuk langsung ke bagian nomor 2-nya. Oke, semuanya kalau sudah masuk di bagian nomor nomor 2, maaf, nomor 1. Jadi yang pertama itu merupakan pengantar ya di course-nya. Nah, sekarang kita coba masuk yang di nomor 1. Nah, di nomor 1 ini, kalau adik-adik perhatikan, misi kita adalah untuk membangun pabrik yang ada di sebelah kanan. Nah, untuk mencapai pabrik sebelah kanan, kita perlu melakukan langkah sebanyak 4 kali. Dimana langkah itu sebenarnya sederhana, yaitu hanya maju ya di sini ya, maju sebanyak 4 kali. Nah, disinilah proses perulangan terjadi. Nah, sekarang coba dipasang dulu repeat-nya di situ. Repeat dipasang di bagian when start click. Oke. Kemudian ditambah dengan kode move forward. Nice. Repeat bisa dilakukan penyesuaian terhadap jumlahnya. Kalau di sini butuhnya 4, silahkan masukkan 4. Oke, nice. Untuk yang teman-teman yang lain, apakah bisa mengikuti? Nah, konsep perulangannya sudah dapat nih. Nah, sekarang tujuannya apa? Algoritma tadi, kita terkait dengan algoritma. Tujuannya adalah di sini soalnya dikatakan bahwa kita akan membangun pabrik. Nah, kita lihat di bagian bloknya sebelah kiri. Apa sih komen atau perintah untuk membangun pabrik? Nah, di situ terlihat ada factory. Komen sebelah kiri, nah di drag factory-nya di drag ditaruh di bawah repeat. Nah, good job. Yang lainnya bisa mengikuti? Oke. Nanti setelah melakukan perulangan sebanyak 4 kali, maka si pesawat ini akan membangun pabrik di dalam kode kita. Oke, untuk yang pertama apakah ada yang kesulitan untuk mengikuti? Semuanya sudah oke? Untuk konsep yang pertama tadi, apakah ada yang mengalami kesulitan? Oke, sepertinya sudah bisa semua ya. Nah, coba lanjutkan ke yang kedua. Sekarang, oke, Mister lihat di Fatih. Oke, kemudian oke, Gavin. Jika ada yang mengalami kesulitan, raise hand ya. Nanti biar Mister pantau, langsung Mister coba sampaikan penjelasannya. Oke, Gavin sedang mengerjakan yang kedua. Oke.
Untuk yang kedua ini kita akan membangun wine generator. Jadi kalau yang pertama tadi factory, kalau yang kedua ini kita akan bangun wine generator. Mister, ini Nara sudah betul belum ya? Oke, coba saya cek dulu. Oke, yes, untuk perulangannya sudah betul. Tapi ingat, kita akan menggunakan kode ini untuk membuat suatu pabrik. Jadi pabriknya juga harus dipasang di bagian bawah repeatnya untuk yang Nara. Jadi faktorinya itu kurang pas tuh nempatinnya, dikit lagi dipasin ke yang bawahnya. Oke, nice. Nah, jadi ada kayak tanda warna orange. Nah, itu untuk memastikan bahwa kodenya sudah tepat untuk dipasangkan. Coba di play, Nara. Oke, nice. Good job. Coba yang kedua yuk. Mister lihat juga yang Nara gimana. Oke. Sekarang pesawatnya itu menghadapnya sudah ke kiri. Jadi yang harus dilakukan adalah memposisikan awal pesawat supaya tepat pada sasarannya. Untuk menghadap, kita mau mengganti arah itu kita bisa gunakan turn left atau turn right. Tergantung dari posisi yang harus kita yang akan kita inginkan. Oke, kita drag saja tuh, Nara. Nah, yes. Drag and drop aja. Oke, turn right. Nice. Nah, kemudian di situ membangun wine generator. Oke. Di bagian bawahnya turn right. Kalau di atasnya turn right, nanti posisi pesawatnya nggak lagi belok ke kanan kan? Turn right-nya ada di paling atas. Oke. Good. Nah, sekarang tugas kita adalah membangun generator sebanyak nice, 4 kali. Bagaimana cara membangunnya? Dari posisi awal berarti si pesawat harus maju dulu kan? Nah, maju ke dalam ke arah kotak turbin yang pertama, generator yang pertama, kemudian baru dibangun. Oke, silakan coba dieksekusi programnya. Oke. Perulangannya udah dapat nih. Posisinya juga udah dapat. Sekarang yang kurang tinggal apanya? Move forwardnya udah dapat. Berarti yang kurang adalah apa, Nara? Yang kurang? Membangun wine generatornya. Itu kan hanya maju aja. Nah, sekarang perlu kita tambahkan wine generator di bagian bawah tuh. Itu kan faktornya. Ditambahkan di bagian repetisinya. Repetisinya ada berapa? 4. Berarti masuk ke dalam repetisi, bukan di luar repetisi. Karena setiap maju dia akan membangun wine generator. Di bagian bawahnya move forward. Di bagian bawahnya move forward urutannya. Jadi urutannya harus pas nih. Gak bisa kita gak pas. Karena kita harus maju dulu, baru move forward. Baru wine generatornya dibangun. Move forwardnya aja digeser ke atas. Move forwardnya digeser ke atas. Oke, good job. Oke, sebelum di play, Mister mau tanya dulu nih. Oke, good. Paham nggak dengan algoritma ini, langkah-langkahnya Nara? Apa ada yang bingung? Oke, paham ya? Oke, coba di play. Silakan. Jadi pola perulangan yang sama adalah maju dan membangun. Maju dan membangun. Dan seterusnya. Nah, sekarang lanjutkan yang ketiga. Polanya sama, cuman dia ditambah dengan ada hadap kiri, hadap kanan, dan sebagainya. Oke, untuk yang lain coba Mister cek. Wah, Fatih udah jauh nih. Oke, Gavin. Oke, yang kedua Gavin. Oke, Gavin, tolong perhatiannya sebentar. Untuk yang Gavin, ini yang akan kita bangun adalah wine generator, bukan?
Coba dilihat gambarnya tuh. Tuh, when generator ya. Hati-hati. Karena kalau program itu tidak sesuai dengan hasil yang akan diinginkan, meskipun dia membangun sesuatu jadi error. Nah, coba dilihat. Itu yang akan dibangun adalah when generator. Berarti bukan factory yang akan kita pilih, tapi when generator saja. Oke, good. Kemudian kita lihat polanya. Nah, oke, lagi silakan Gavin, lanjutkan dulu. Nanti akan terlihat polanya. Oke. Ada berapa itu when generatornya? Ada 4. Berarti Gavin harus membuat 4 when generator. Oke. Nice. Nah, secara algoritma, secara path-nya, flowchart-nya bagus, sudah mantap. Tapi PR-nya adalah kita ingin mengefisiensikan komen. Tuh, dilihat di bagian kodenya ada comment use 10 of 4. Jadi harusnya kita tuh bisa menggunakan 4 komen saja. Bagaimana cara membuat efisien? Dengan cara perulangan. Coba Gavin cek. Move forward dengan when generator itu diulang berapa kali tuh kalau coba dilihat itu. Move forward when generator. Jangan dihapus. Maksudnya jangan dihapus. Tinggal Gavin geser aja when generator. Iya. Yes. Gavin ada yang mau disampaikan? Oke, kita lanjutkan ya. Jadi Gavin gunakan repeat. Yes. Itu nggak usah dihapus, langsung dipasangkan aja di repeatnya. Nah, repeatnya dipasang di bagian bawahnya turn right. Di bawahnya turn right. Di bawahnya turn right. Ya, coba dipasang repeatnya di bawahnya turn right. Oke, nice. Kemudian dipasangkan move forward dengan when generatornya di repeatnya, di dalam repeatnya. Bisa? Jadi untuk move forward dan when generator dipasangkan ke repeatnya. Kalau kesulitan diambil dari yang sudah ada, bisa drag and drop aja lagi di bagian sebelah kiri. Move forward dengan when generator. Bisa? Oke. Ya, ada yang mau tanyakan? Siapa ini? Sebentar. Oh, Almer, gimana Almer? Masuk ke dalam. Oke, saya lihat Gavin lagi. Nah, Gavin repeatnya disesuaikan Gavin. Oke, nice. Coba. Oke, di play. Akan di play. Oke. Gavin, Naraya udah oke. 3. Oke. Mister cek yang Naraya bingung, Mister. Oke, sebentar ya, Bu. Coba cek dulu Alessia sebentar. Oke. Naraya. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat nih polanya. Dia maju, kemudian sudah bisa langsung membangun si greenhouse. Yang kotak itu adalah greenhouse, yang nomor 3. Nah, jadi kita buat pola sebanyak yang ada greenhouse di situ. Ada berapa? Berarti ada 4 ya. Berarti kita gunakan repeat. Oke, repeatnya langsung dipasang di bawahnya when start click. Jadi move forwardnya itu dimasukkan aja ke dalam repeat. Repeatnya digeser dulu ke atas, di paling atas. Repeatnya, yang blok repeatnya saja. Oke. Di bawahnya when start click.
Yes. Nah, sekarang kita lihat pola yang harus kita bentuk adalah maju, kemudian bangun greenhouse-nya. Mana greenhouse, perintah greenhouse di sebelah bawah. Oke. Nice. Masuk ke dalam repeat-nya. Ingat, repeat akan mengulangi pola yang sama yang akan dibutuhkan. Nah, di bagian bawahnya move forward. Yes, karena posisinya kita harus maju dulu. Kalau kita bangun dulu baru maju, nggak tepat nanti tempatnya. Nah, ya oke ya, paham ya dari sini ya sampai sini. Setelah kita melakukan repeat 4 kali, pesawat putih itu posisinya akan berada di paling ujung di tempat greenhouse-nya. Ya, coba di play dulu supaya bisa tergambar. Nanti biar enak nih kita ngebayanginnya. Nah, posisinya di situ. Ingat-ingat ya. Dia hadap ke kiri dan posisi terakhir ada di greenhouse. Bagaimana caranya kita biar si pesawat menuju ke arah factory-nya? Yakin turn left? Bukan turn left. Hadapnya kemana? Ini sama kayak kita itu membayangkan si pesawatnya. Berarti pesawatnya itu kan hadapnya kan sebelah kiri. Berarti kalau kita mau dia hadap ke bawah, dibuat turn left. Itu dibuat turn left. Diklik aja sebelah sininya. Oke. Yes. Nah, selanjutnya gimana? Posisinya sama seperti yang di awal tadi. Saat kita mau membangun greenhouse. Coba dilakukan sama seperti itu, mirip, kurang lebih mirip algoritmanya. Berarti kita gunakan repeatnya setelah dia belok kiri kan, atau hadap kiri supaya dia pas posisinya. Jadi turn leftnya harus ditaruh di sebelah atas. Di atasnya repeat. Oke, sebentar. Oke, Fatih. Gimana Fatih? Fatih. Oke, sudah sampai mana ini Fatih ya? Wow, udah jauh ya. Fatih ini posisinya dia belok ke kiri. Oke, nice. Factory, nice. Ini kalau di play harusnya sudah betul. Coba play Fatihnya. Ini kan Oke, good. Nice. Berarti next stage. Oke. Nah, ini diulangi sebanyak, tadi kan posisinya udah tahu tuh Fatih. Belok kiri, kemudian bangun one generator, bangun factory, bangun greenhouse. Kita ngulangi lagi, berarti di repeat 2 kali. Nah, cukup yang repeat itu aja yang dipasang. Yang atasnya itu mulai dari turn left sampai factory itu dihapus. Karena kita cukup melakukan repeat mulai dari move forward sampai factory yang di bawah itu dihilangkan saja. Factory-nya juga dihilangkan. Yang bagian factory atas tuh di bawahnya turn left. Halo? Nge-lag? Factory-nya nanti dihapus, coba di play. Itu harusnya sudah oke. Generator, factory, greenhouse urutannya ya. Generator. Move forward-nya juga tetap generator mana ini? Kok tadi hilang ini factory-nya? Factory-nya jangan ikut dihapus ya yang di dalam repeat-nya. Nah, yang di dalam repeat-nya masih tetap ada. Oke, good. Coba kita cek. Oke. Nice. Jadi dipastikan polanya itu nanti yang akan kita butuhkan itu ada di dalam repeat. Setelah repeat boleh kita tambahkan pola yang lain atau komen yang lain asal itu memang mendukung program yang akan kita kerjakan. Sekarang Mister coba cek lagi yang lain. Alesha gimana yang nomor 3? Oke, 4 kali turn left, kemudian move forward. Mas Al, udah Mas Al. Itu factory aja, Alesha.
Yang di bagian oke, nice. Itu faktorinya ada berapa? Ada 3 bukan ya? Ada 3 ada 2 ya? Nomor 3 itu faktorinya ada bukan ditambah, bukan menambah blok faktori. Ya, halo. Tapi menyesuaikan repeatnya. Jadi yang ke 3. Oke, coba. Caranya bisa masuk ke linknya gimana? Link apa untuk Almer ini? Link platform algoritmiknya atau gimana? Sebentar. Kalau link platform algoritmik teman-teman yang lain. Oke. Itu link course. Link course kita coba send di chat aja ya, nanti biar mudah ngetiknya. Coba diklik di chat sudah Mister kirim. Nanti masukkan username sama passwordnya Almer ya. Coba diklik. Nanti seharusnya akan diarahkan ke login platform. Oke, nice. Nggak ada apa-apa sih. Sudah? Ini. Gimana Almer, sudah aman? Sudah bisa masuk ke linknya belum? Belum, tidak ada apa-apa di komen. Di chat. Maksudnya di chat. Ini Mister udah kirim chat di ini. Di bagian bawah itu untuk mengakses chatnya. Belum. Open chat. Tidak ada apa-apa di komen. Oke, Mister kirim lagi ya. Oke, sudah muncul? Sudah muncul belum? Tidak ada apa-apa. Bentar, Almer udah masuk ke dalam platform algoritmik Belum. Ini udah masuk kan? Belum. Udah berhasil masuk kan? Belum. Coba share screen Almernya, bisa share screen? Biar Mister bisa tahu posisi Almer ini lagi di mana nih. Di bagian tab apa. Jadi Mister bisa pantau. Kalau saya belum masuk apa-apa. enggak, maksudnya share screen dulu Almernya. Saya belum masuk apa-apa. Maksudnya gimana nih? Bingung nih Mister. Maksudnya gimana? Enggak, ini kan Almer sudah masuk ke dalam platform algoritmik nih. Karena Almer sudah berhasil join ke dalam lessonnya Mister nih ceritanya. Kalau ini sudah masuk namanya Almer. Almer bisa berkomunikasi dengan Mister. Belum masuk. Oke, gimana ya? Kemarin Mister udah kirim via WA. Coba dibuka WA-nya. Nah, di situ ada platform untuk mengakses course-nya. Nah, coba di situ diakses lewat WA situ. Kemarin sudah Mister kirim di private chat juga ke Almer. Tidak salah. Atau di grup juga ada nama linknya. Oke, kita kembali ke yang lain dulu. Oke, nice. Oke, untuk course-nya kita coba cukupkan dulu. Untuk yang perulangan kita coba masuk ke dalam pelatihan selanjutnya ya, di bagian scratch-nya. Nah, untuk adik-adik semuanya, stop share screen dulu. Mister akan coba lanjutkan. Oke, silakan di stop share semuanya. Nanti course-nya bisa dilanjutkan lagi. Oke, kita istirahat dulu course-nya. Oke.
Oke, kita coba materi lagi. Oke, nice semuanya. Oke, semuanya udah balik lagi. Hana, bisa stop share dulu supaya nanti bisa terlihat share screen Mister. Oke, good. Nah, sekarang Mister coba share screen lagi terkait dengan materi hari ini, melanjutkan mengenai perulangan. Nah, kalau tadi kita sudah belajar nih konsep dasar perulangan ya, mulai dari yang sederhana dulu dengan membangun pangkalan luar angkasa kita ya, mulai itu factory, turbin dan sebagainya, greenhouse. Nah, sekarang akan kita coba masuk ke dalam Scratch yang lesson kedua. Jadi dalam Scratch itu juga ada perulangan. Nah, apa aja sih antarmuka Scratch? Secara umum bentuknya seperti ini Scratch. Jadi ada tab kostum yang isinya nanti berupa gambar-gambar yang sudah disediakan. Ada kostum A, kostum B, kostum C dan seterusnya. Kemudian ada palet bloknya untuk komennya di sebelah kiri ini. Nah, di sini untuk menampilkan programnya. Terus selanjutnya ada property sprite yang isinya itu ukuran, nama sprite dan seterusnya. Kemudian di sini ada scene-nya. Bentuknya seperti apa sih yang mau kita sampaikan atau kita buat di dalam sprite-nya, Scratch-nya. Dan terakhir ada beberapa properti untuk menambahkan sprite, latar belakang, daftar pemain, daftar perintah dan sebagainya. Nanti kita akan coba cek di dalam course-nya itu seperti apa sih bentuknya. Nah, ini sebagai gambaran awal dulu nih buat adik-adik semuanya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke dalam Scratch, nah tadi kan sudah bisa melakukan perulangan ya, yang mulai dari yang sederhana kemudian meningkat sedikit-sedikit. Mister mau review dulu. Jadi kalau kita ngomongin lampu merah, kan lampu merah itu kan sebenarnya berulang ya, merah, kuning, hijau dan seterusnya. Sebenarnya kalau lampu merah itu cara kerjanya gimana sih? Ada yang mau ini nggak? Komen nggak? Gimana sih cara kerja lampu merah? Mulai dari artinya apa, kemudian alurnya seperti apa sih kalau orang melihat lampu merah? Gimana? Ada yang mau? Oke, Naraya silakan. Gimana coba? Gimana sih cara kerja lampu merah? Kalau harus berhenti ada. Oke, kalau merah harus berhenti. Kemudian? Terus? Kuning harus hati-hati. Hati-hati atau siap-siap untuk berangkat ya, untuk bergerak. Kemudian terakhir? Kalau hijau maju lagi. Oke, jalan ya atau maju. Nice. Secara umum udah dapet nih konsepnya, algoritmanya sudah dapet. Detailnya itu kayak gini nih kalau kita mau buat namanya algoritma di dalam suatu pemrograman. Jadi di awal kita tuliskan konsepnya mulai. Nanti selanjutnya akan menyalakan lampu merah. Kemudian kita tunggu. Kemudian nyalakan lampu kuning yang artinya hati-hati. Kita tunggu dulu lampunya. Setelah itu baru masuk ke dalam lampu hijau. Kita tunggu sebentar baru kita jalan. Menunggunya di sini adalah menunggu peralihan dari lampu kuning bergerak ke lampu merah bergerak ke lampu kuning, kemudian baru bergerak ke lampu hijau dan seterusnya. Nah, ini semua akan dilakukan perulangan. Nah, kembali lagi ke konsep kita. Jadi kita mau mereview ini, Mister mau mereview kan, tadi udah paham berarti ya. Jadi konsep perulangan itu adalah bukan hanya satu komen saja yang bisa diulang, tapi banyak komen juga bisa. Terdiri dari beberapa perintah. Misalkan ini tadi, nyalakan lampu merah, kemudian nunggu, habis itu nyalakan lampu kuning, tunggu, lampu hijau, tunggu, dan seterusnya. Begitu pula yang tadi, yang di awal tadi, dilakukan oleh adik-adik semuanya. Maju, kemudian membangun. Kalau memang nanti ada kegiatan yang sama, yaitu maju dan membangun, berarti dua konsep itu atau dua perintah itu bisa dilaksanakan ke dalam suatu perintah loop atau repeat. Tapi kalau yang hanya dilaksanakan ternyata yang dibutuhkan majunya saja yang berulang, jadi maju dulu sampai 4 kali baru membangun. Berarti yang akan diulang adalah cukup majunya saja.
Jadi tidak terbatas hanya satu perintah atau dua perintah dan seterusnya, tidak. Unlimited kalau repeat itu. Yang pasti gunanya repeat adalah untuk mengulang rutinitas atau kegiatan yang sama. Konsepnya itu ya, kegiatan yang sama diulang lagi sehingga nanti kita tidak perlu membuat kode yang sama. Cukup kasih kode atau blok ulang atau blok repeat atau blok loop nama istilahnya, masukkanlah perintah yang akan kita ulang. Oke ya, semoga dengan review singkat ini bisa lebih paham lagi. Jadi nggak hanya satu kode atau dua kode, sesuai yang kita butuhkan. Intinya di situ. Dan pastikan bahwa polanya sama. Oke ya. Nah, kemudian di mana kita bisa mengamati perulangan tak terbatas. Nah, ini konsep perulangan yang sedikit meningkat. Kalau tadi kita melakukan perulangan itu terbatas kepada suatu bilangan tertentu, misalnya ulang 2 kali ya, ulang 3 kali dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke dalam yang sedikit advance lagi atau sedikit lebih lanjut lagi, yaitu perulangan tak terbatas. Contohnya apa? Yang tadi Mister sebutkan, Bu Guru mengabsen anak-anak. Itu tak terbatas, maksudnya begini, setiap pagi, pokoknya setiap pagi masuk dia akan melakukan perulangan. Setiap dia masuk. Jadi tidak ada ketentuan 2 kali saja ya, atau 3 kali saja ya, atau 4 kali saja, enggak. Tapi selama itu terjadi, maka akan dilakukan perulangan. Nah, itu konsep perulangan tak terbatas. Tipe-tipe perulangan dalam Scratch, kalau yang di bagian awal tadi kita mengulang hanya beberapa. Oke. Gimana Naraya? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau open mic? Naraya? Gimana? Kepencet. Oh, kepencet. Oke. Nice. Kalau ada yang mau diinterupsi, langsung ini ya, langsung disampaikan ke Mister ya. Oke, Mister lanjutkan ya, berarti. Oke, selanjutnya di dalam tipe perulangan, Mister mau sampaikan ada 2 kalau di dalam Scratch untuk sekarang yang akan dipelajari, yaitu perulangan dengan sesuatu yang terbatas. Ulangi setiap berapa kali, 10 kali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Sama seperti yang adik-adik pelajari di awal tadi, repeatnya. Ada 2 kali, kita harus tentukan 3 kali atau 4 kali, dan seterusnya. Ada yang tadi, yang udah disampaikan di awal tadi, sebelum masuk ke dalam tipe-tipe perulangan, infinite loop, atau selamanya, atau forever loop. Itu istilah-istilah yang nanti akan dipakai di dalam Scratch. Nah, karena kita akan coba masuk ke dalam Scratch-nya. Nah, loop di Scratch nanti ada 2 ya, yang tadi yang disampaikan, ada yang terbatas, yang tak terbatas. Kita akan coba dua-duanya di Scratch untuk menampilkan sprite dan adegan-adegan lainnya, seperti mengubah latar belakang, mengubah ukuran, mengubah kostum si sprite-nya, kita bisa rubah kostum, dan seterusnya. Nanti kita akan coba praktekkan ke dalam platformnya. Nah, sekarang kita coba cek nih perulangan. Nah, ini semoga dengan latihan ini yang Mister sampaikan ini, adik-adik semuanya bisa lebih paham lagi nih. Jadi untuk yang A, nah kasusnya misalnya, ada program yang menyebutkan atau membuat model seperti ini. Repeat 2 times, gambar sebuah kotak, kemudian lingkaran, dan segitiga. Bisa kita lihat di sini. Dia akan mengulang 2 kali. Berarti yang pertama adalah melaksanakan square. Sudah dibuat. Lingkaran, segitiga. Apakah selesai? Belum. Kenapa? Karena di sini dikatakan repeat 2 kali. Nah, berarti ini nanti akan di-repeat 1 lagi. Lanjutkan kotak selanjutnya. Kotak, segitiga, lingkaran dan segitiga. Dan akhirnya selesai. Nah, itulah konsep perulangan ketika kita membaca suatu program. Kemudian kita mau bayangkan bentuknya seperti apa sih nanti, atau mau implementasikan hasilnya seperti apa. Seperti ini cara bacanya atau cara buatnya. Jadi kita masuk ke dalam program yang akan diulang, kemudian kita tuliskan di sini. Nah, begitu pula selanjutnya, misalnya yang B sekarang. Kita lihat dulu, oh repeatnya 2 kali ini. Berarti kita harus mengulang 2 kali. Apa yang diulang? Gambar lingkaran, urutannya harus pas, nggak boleh nggak pas. Gambar square, gambar lingkaran lagi. Jadi nanti di sini ada gambar lingkaran,
Kemudian yang kedua ada gambar square. Dan yang ketiga gambar lingkaran lagi. Selesai? Belum. Sama seperti konsep yang di awal. Repeatnya berapa kali? 2 kali. Berarti selanjutnya akan kembali lagi ke atas. Set. Gambar apa lagi? Lingkaran, square, dan lingkaran lagi. Oke, dari sini paham ya? Apakah ada yang bingung? Oke, kalau nggak bingung, Mister nih yang ini ya, yang nanya berarti gantian. Coba Gavin. Oke, Gavin, untuk yang C, gambarnya di bawah nanti seperti apa yang muncul? Silakan open mic. Ayo, silakan. Gimana gambarnya muncul? Dimulai dari yang pertama. Apa gambar pertama yang muncul? Apa gambarnya? Yang C? Berarti suruh gambar ini. Oke. Terus selanjutnya? Kotak lagi. Oke, selanjutnya? Lingkaran. Yes. Sudah selesai? Enggak. Terus selanjutnya ada apa lagi? Kotak lagi. Oke. Terus? Kotak lagi. Oke. Terakhir? Lingkaran. Nice. Oke, good job Gavin. Terima kasih. Oke, nice. Pemahamannya udah dapat nih ya kalau Gavin ya. Sekarang ada lagi yang mau volunteer? Siapa yuk? Nggak ada? Oke, Mister tunjuk lagi Hana, coba Hana. Oh, Naraya. Oh, Naraya udah open mic nih. Silakan coba Naraya. Yang B kan Mister ya? Yang D. Sekarang lanjutannya, Bu. Yang D. Oke. Gimana? Yang pertama yang muncul gambar apa? Square. Yes. Lanjutnya. Triangle. Oke. Sudah selesai? Oke, nice. Lanjutkan. Repeat 3 times. Maaf, gimana yang ketiga? Repeat 3 times. Terus kalian nulis lagi. Oke, terus selanjutnya? Repeat 3 times. Terus kalian nulis. Oke, nice. Good job. Nah, berarti paham ya semuanya ya. Harapannya Mister paham. Jadi kalau nanti ada yang kesulitan atau ada yang bingung, sampaikan lagi ke Mister ya. Udah oke tuh. Jadi ingat, sekali lagi mau mereview Misternya terkait dengan repeat. Dilihat dulu repeatnya berapa kali, kemudian lakukan komennya. Jadi cara membayangkannya seperti itu. Oh, berarti kalau repeatnya 3 kali, komennya ini yang ada di dalam repeat semuanya harus diulang 3 kali. Jadi nggak cukup sekali saja. Oke, tadi ada yang raise hand ya kayaknya. Almer tadi ya? Oke, Almer live lagi. Oke, Mister lanjutkan dulu. Oke, selanjutnya berarti latihan perulangannya kurang lebih sudah sedikit paham ya. Alhamdulillah paham semua. Nah ini semoga nanti kalau dalam scratch-nya nanti bisa ngikutin ya. Nah ini latihan perulangan yang ketiga. Nah oke, satu lagi. Ada yang ketiga nih. Tadi satu lagi kita coba. Oh ini Almer. Oke Almer, ada yang mau disampaikan? Tadi ada resen ya? Gimana Almer? Oke, jadi sekarang Mister mau coba Hana. Hana, coba yang di latihan 3A. Ini ada huruf bentar Mister besarin deh. Oke, sudah jelas ya? Ada huruf T, kemudian repeat 2 kali, huruf E, dan ini yang terakhir TH. Gimana Hana? Mau coba? Yang di bagian 3A. Coba ya. Coba open mic-nya. Mister pengen tahu nih. Oke, mulai dari yang ujung. Apa yang di ujung? Munculnya huruf apa? T. Oke, selanjutnya? Kucing.
2, Di repeat 2 kali maksudnya iya. Yang muncul huruf apa? E, Oke, yang ini huruf PH, E-nya diulang berapa kali? E, 2 2. kali kan? Berarti nanti di sini ada huruf E, ini juga ada huruf E. Diulang lagi 2 kali, baru kita lanjut ke blok selanjutnya. Makanya ini dibuatnya kayak gini, mengunci. Jadi komen ini akan diulang dulu sebanyak 2 kali, baru kita setelah selesai berulang 2 kali masuk ke komen selanjutnya. Oke ya, berarti tadi T, E, selanjutnya PH. yes, oke, good job. Oke, paham ya, Hana? Oke ya, oke, sip. Oke, kita lanjut aja dulu. Oke, nah sekarang kita coba lihat di course-nya. Nah, silakan adik-adik semuanya share screen lagi, masuk ke dalam course-nya. Berarti course yang ke berapa ya ini berarti? Course selanjutnya itu yang kelima, Scratch, mengubah penampilan. Yang level 5. Blok kelima yang mengubah penampilan. Oke, yang Naraya disesuaikan, back dulu, nanti klik yang nomor 5. Scratch merubah penampilan. Yes, yang nomor 5, lesson 2. Oke, good job. Nah, Mister mau cek dulu semuanya apakah sudah masuk. Oke, Fatih silakan di share screen. Almar silakan coba di share screen juga. Gimana tadi share screennya sudah bisa semua? Hana silakan. Oke, Alesha back dulu, masuk ke dalam yang kelima. Nanti akan loading project. Oke, good. Semuanya udah good. Oke, Fatih silakan. Oke, Fatih belum share screen. Almer, Hana. Oke, bagi yang sudah buka di bagian blok kelima atau yang di Scratch untuk merubah tampilan, di situ pertama ada gambar beruang, ya kan ya? Nah, ada gambar beruang. Di bagian garis ungu itu coba bisa diklik kalau dia tertutup, atau kalau udah terbuka biasanya nanti akan muncul perintahnya di situ. Nah, itu udah muncul perintahnya tuh, seperti Fatih sudah muncul perintahnya. Oke, nice. Jadi itu adalah perintah yang nantinya, yang sebelah kanan ya, itu nantinya akan kita sesuaikan. Perintahnya apa aja sih? Itu di bagian bawah. Task with automatic check. Di bawahnya ada tulisan tambahkan sebuah perintah untuk memulai proyek. Nah, itu diklik. Nanti akan ada kegiatannya suruh ngapain sih gitu. Nah, coba Mister mau cek siapa ya kira-kira ya. Oh, sebentar, Hana masih belum bisa masuk? Almer sudah bisa masuk belum? Gimana? Oke. Oke, nice. Masuk ke yang blok 5 ya, Hana. Nah, nomor 5 maksudnya, yang lingkaran nomor 5 itu diklik. Oke. Nah, ini Naraya udah ini nih, udah mulai masuk ke dalam tugasnya nih. Udah betul itu. Jadi yang pertama, proyeknya harus dijalankan setelah menekan bendera hijau. Sebelah kiri bisa adik-adik lihat, di situ ada when gambar bendera klik. Nah, itu digeser ke kanan. Nah, coba digeser semua ke kanan. Nah, itu artinya adalah ketika gambar bendera diklik, maka akan dijalankan program yang ada di bawahnya secara berurutan ya. Ingat ya, dalam algoritma itu semuanya dilakukan secara berurutan.
Oke, silakan digeser dulu yang ada komen atau ada palet when bendera hijau klik, digeser ke tengah. Gavin coba digeser. Fatih, Almer coba digeser. Untuk Fatih ini masuk ke kostum ya? Sebentar. Mister cek dulu. Belum terlihat jelasnya. Nah, selanjutnya kalau sudah masuk ke dalam, kalau sudah memasukkan gambar bendera, selanjutnya untuk memasukkan perintah yang ada di yang kedua, perintah selanjutnya. Perintah selanjutnya adalah tambahkan beruang harus berkata hello dalam 3 detik. Di situ ada say hello for 2 seconds. Digeser. Digeser, ditaruh di bagian bawahnya komen atau perintah when bendera klik. Oke, Almer coba di share screen yang platformnya. Supaya Mister bisa lihat. Untuk Fatih masuk ke dalam tab kode ya, jangan di kostum. Soalnya itu kodenya akan muncul di tab kode, bukan di tab kostum. Oke, good. Nah, digeser ya eventnya. Oke, kemudian yang tadi untuk memunculkan kata hello disesuaikan menjadi 3 detik. Kalau defaultnya itu hanya 2 detik. Oke, Fatih bisa coba geser yang when bendera hijau klik. Nah, digeser ke tengah. Yang sebelah kiri Fatih. Sebelah kiri ada looks, itu ada event, ada variabel di sebelah kiri. Nah, itu ada kayak komen yang event, klik. Yes. Nah, itu ada when bendera is click. Nah, itu digeser ke tengah. Kayak drag and drop tadi yang di platform robot. Nah, di drag ke tengah. Oke, digeser aja. Di drag ke tengah. Nah, kemudian ditambahkan komen hello. Yang say hello. Selama 3 detik. Nah, itu dipasangkan di bawah benderanya. Di bawah komen benderanya. Yang hello-nya. Oke, nice. Dirubah ke dalam bentuk disesuaikan ya, waktunya 3 detik. Sudah ya? Oke. Nice. Kalau sudah, ditutup lagi ini yang perintahnya dengan klik garis ungu yang ada tombol putih, ditutup. Jadi nanti perintahnya itu akan menutup sebelah kanan. Ada garis ungu. Fatih melihat ada garis ungu yang di sebelah kanan. Nah, ada garis ungu yang sebelah kanan, Fatih. Di sebelah kanan ini ada tombol putih. Oke, yang ada tombol putih yang di tengah ini ada garis ungu, di tengah garis ungu ada tombol putih. Coba arahkan mouse-nya ke situ. Garis ungu. Sudah? Agak nge-lag apa gimana, Fatih? Kursornya arahkan ke garis ungu, coba. Ke garis ungu aja. Set, ke garis ungu. Yang di sebelah, yang vertikal ini, garis ungu vertikal, arahkan ke garis ungu. Coba arahkan dulu ke garis ungu. Nanti akan ngebuka garis ungunya. Garis ungunya akan terbuka. Sudah? Oke, yang lainnya gimana? Benar nggak? Mana coba? Naraya ya? Oke, gimana Naraya? Ini benar nggak, Mister? Oke. Ini masih ada kesalahan nih. Coba kita buka awal skripnya, dibuka dulu. Kita
kita cek dulu. Nah, awal script diklik, apa perintahnya? Ketika bendera diklik, oke, udah nice, udah betul. Kemudian selanjutnya mengatur kostum. Mengatur kostumnya gimana ketentuannya? Ganti kostum ke Snake A. Oke, good. Kemudian ekspektasinya apa? Sudah ada. Ekspektasinya adalah tunggu 1 detik. Oke, good. Sudah ada semuanya. Sekarang kita coba play dulu. Klik yang dinosaur dan ular. Hasilnya seperti apa sih yang diharapkan? Coba diklik yang warna bendera hijaunya. Klik. Nah, lihat ya. Dari dia ularnya lurus, kemudian dia melenggong bengkok gitu ya. Kemudian dia lurus lagi. Nah, sekarang coba di run punyanya Naraya. Ditutup dulu ini perintahnya. Oke, kembali ke programnya, ditutup dulu. Ini yang garis ungunya ditutup. Garis ungunya diklik. Oke, nice. Coba dicek di bagian benderanya. Benderanya diklik. Bentuknya gimana? Sesuai nggak dengan gambar tadi yang diharapkan? Hanya melengkung, kurang balik lagi ke lurus. Gimana cara balik lagi ke lurus? Naraya ambil sama seperti ini tadi, cara mengubah ke lurus. Switch costume to Snake B. Ambil lagi di bagian atas. Yang look switch costume, nah itu ditaruh di bagian bawah to Snake B. Nah, oke, coba. Oke, sekarang coba dicek. Sudah? Nah, oke, nice. Jadi, untuk mengerjakan harus sesuai dengan ekspektasi dan apa yang dicontohkan di dalam tugasnya. Kalau dia mau buat setelah melengkung, dia lurus lagi, dibuat kayak gitu. Oke, nice. Good job. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi tadi? Siapa? Oke, Fatih. Gimana? Oke. Klik cek. Untuk Fatih, klik coba cek. Yes. Kita lihat dulu supaya dicek dulu. Hello 3 second. Nah, oke, nice. Next level. Oke, good job. Oke, Alesha gimana Alesha? Oke, Hana nanti coba dicek itu harusnya sudah betul. Langsung dicek aja. Itu ditutup dulu jendela perintah untuk ininya yang garis ungunya. Garis ungunya. Halo. Nah, jadi diketik halo ya untuk ininya ya, bukan hello ya. Disesuaikan sama yang dicontohkan. Halo. Huruf besar kecilnya juga diusahakan sama ya, supaya menghindari kesalahan yang ini, case sensitif namanya. Tulisan halonya tadi gimana? Untuk memastikan saja sesuai dengan ekspektasi dari si programnya. Kalau udah, klik cek. Ini ditutup dulu. Oh, itu huruf besar hanya ya. Halo tanda seru. L-nya 1 aja. Halo tanda seru. Hanya huruf besar. Hanya huruf besar. Pakai shift. H. Hanya huruf besar. H yang di awal. Oke. Hanya huruf besar dulu. Kita biasakan sesuai dengan apa yang dicontohkan di dalam soal untuk menghindari error dalam pengecekan kesalahan. Halo, hanya huruf besar, A-L-O, halo. Baru tanda seru.
Hanya huruf besar, Ana. Hanya huruf besar. Huruf kapital. Capital letter. Bisa? Ditekan tombol shift, kemudian pencet huruf H. Itu masih huruf kecil, ditekan tombol huruf shift-nya. Nice. Oke. Woods itu A-nya caps lock-nya di mana? Sudah, Mister. Sudah. Ini tadi siapa ya? Oke. Sudah ya. Ya, bentar. Habibi gimana, Habibi? Oke, itu Habibi kurang satu lagi perintah. Kalau di contohnya, setelah ularnya melengkung, ularnya kembali lagi ke dalam posisi yang lurus. Nah, posisi lurus itu ada di kostum yang snack B. Berarti perlu ditambahkan lagi kostumnya di bawah. Setelah menunggu 1 second. Wait 1 second. Di bawahnya ada block switch costume to snack B. Nice. Coba dicek. Di play dulu yang hijau. Apakah dia kembali lagi ke lurus? Kalau sudah, baru di klik cek untuk yang Habibi. Oke, nice. Habibi, good job. Oke, yang masih stuck di... Oke, yang beruang. Oke, Hana. Gimana, Hana? Oke, coba dicek langsung apakah bisa dianulir tidak ya halonya itu. Coba ditutup bagian ungu ini, diklik ada tombol putih itu, diklik. Bagian garis ungu yang vertikal, kursornya diarahkan ke situ, diklik. Nah, ditutup dulu, klik. Nanti dia akan nutup. Nah, klik cek yang di atas. Got it, kemudian pilih cek. Klik dulu yang di button got it-nya yang warna ungu. Oke, kemudian klik cek. Oke, nice, good job. Berarti tidak terlalu berpengaruh ya tulisannya. Tapi biasakan ya teman-teman semuanya, karena semakin tinggi kita nanti pembahasannya, kadang program itu mengharuskan sama persis penulisannya. Jadi biasakan ketika nanti dalam program itu diperintahkan untuk menuliskan sesuatu halo, ya sesuaikan dengan halonya saja. Supaya kita juga bisa berlatih untuk lebih teliti lagi mengenai apa yang diminta. Oke, next level. Hana, silakan. Oke, sudah ada yang sampai hati nih. Oke. Semua perintah yang ada dikerjakan, yang harus dikerjakan ada di dalam garis ungu itu. Tinggal dibuka. Mister, ini gimana? Udah dicek. Yang sebentar. Naraya, oke, sebentar. Mister cek dulu, lihat. Bentar. Oke, repeatnya. Bagaimana repeatnya? Itu masih kosong. Berapa kali kostum yang harus dirubah? Kalau di dalam soal, seingat Mister, ini itu adalah 4 kali. Betul? Nah, jadi harus dirubah sesuai dengan soal. Ketentuannya 4 kali. Merubah apa sih? Merubah kostum. Berarti next kostumnya itu, ingat yang akan kita rubah harus di dalam blok repeat kalau kita mau mengulang. Jadi next kostumnya harus ada di dalam repeat. Yang ada di atas ini next kostum. Nah, itu harus ditaruh di dalam repeat supaya sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena ekspektasinya atau harapan dari programnya itu kita bisa merubah kostumnya sebanyak 4 kali dengan kostum yang berbeda. Jadi next kostum ini yang ada di Naraya ini dipindah, dimasukkan ke dalam repeatnya, ke blok repeatnya. Dihapus dulu next kostumnya biar nggak bingung. Di atas itu dihapus. Kemudian ambil lagi next kostum yang ada di sebelah kiri, masukkan ke dalam blok repeat 4 kali.
Kemudian perintahnya adalah menunggu berapa detik ya kalau di perintahnya ya. Nanti coba dilihat lagi ya. Tapi masukkan dulu ke repeatnya. Oke. Naraya mau mencari pola dulu maksudnya atau seperti apa ini? Nah, langsung masukkan repeatnya. Jadi jangan lupa repeatnya di dalam. Yes, wait 1 secondnya juga ada di dalam setelah next costume. Repeatnya dipasang dulu. Oke, biar nggak bingung. Kita mau 4 kali ya. Kalau di dalam soal, Mister coba cek dulu ya. Di dalam soal ganti kostumnya itu sebanyak 4 kali. Oke. Kemudian next kostum dan terakhir ada di waktunya supaya tidak terlalu cepat. Dikasih jeda 1 detik. Jadi harus nunggu dulu. Oke, Fatih gimana Fatih? Nah, Fatih juga masih di hard ya. Nice, ya betul, itu tugas pertama. Jadi untuk tugas pertama itu memasukkan perintah ketika bendera diklik. Selanjutnya adalah mengganti kostum sebanyak 4 kali. Berarti kita harus menambahkan perulangan. Yang mana blok perulangan ditambahkan di bagian bawahnya. Nice. Di soal itu ada berapa kali perulangan? Good job. Kemudian apa yang dilakukan dalam perulangan adalah mengganti kostum secara berurutan. Oke, good job. Next kostum. Supaya kostumnya itu tidak terlihat cepat dan ada jedanya penggantiannya terlihat, maka perlu ditambahkan waktu tunggu atau wait titik-titik second. Nah, ada di dalam repeat. Jangan di luar repeat. Kalau di luar repeat nanti dia akan dieksekusi setelah penggantian kostum. Nah, coba sekarang di run dulu di flag warna hijau, kemudian dicek bisa nggak. Nah, sesuai ya, harusnya sih sudah pas. Coba. Oke, good job Fatih. Tadi Naraya juga sudah berhasil kah? Sudah. Oke, good. Udah masuk ke dalam yang selanjutnya ini ya. Ini apa ya? Tertutup kalau yang Naraya. Oh, yang beruang lagi. Beruangnya lagi jalan ya. Ya, beruang berjalan. Nah, itu yang ada di bagian tengah-tengah itu sudah disediakan kode wait 0,1 second. Nah, itu nanti akan dilakukan atau digunakan pada saat kita mengganti sebuah kostumnya. Jadi jaraknya nanti penggantiannya dikasih jeda 0,1 detik. Supaya nanti coba diklik yang beruang berjalannya itu warna hijaunya itu gambar hijaunya Habibi. Nanti dia contohnya akan kayak berjalan gitu beruangnya. Berjalan di tempat. Coba aja diklik di warna hijau itu. Jadi bendera hijaunya itu. Yang ada di perintahnya. Itu bisa diklik kok. Untuk melihat hasilnya seperti apa sih gitu. Ntar diklik, muncullah nanti hasilnya seperti beruang sedang berjalan. Oke. Alesha gimana Alesha? Kok nggak muncul gambar share screen-nya? Wah, dinosaur dan ular. Oke. Untuk Hana. Oke, perintahnya adalah setelah si ular ini melihat, kemudian dia akan melengkung dulu ularnya. Berarti snake-nya jadi snake apa? Yang kostum apa yang kalau dia melengkung? Snake A apa snake B? Bisa dilihat di kostum tuh, di tab kostum itu bisa dilihat bentuknya seperti apa nanti. Ya, mengatur kostum. Nah, snake A.
Berarti dibuat ke snack E dulu. Oke. Nah, kemudian wait 1 secondnya itu ada di bawah snack E. Karena kita akan membuat snack E-nya nanti berubah lagi jadi lurus. Boleh diganti atau boleh digeser-geser aja. Nah, snack E-nya dulu, baru wait 1 second. Nah, kemudian dia mintanya setelah snack-nya melengkung, itu dia jadi lurus lagi. Kalau jadi lurus, snack B. Berarti ditambah lagi di bawahnya wait 1 second itu ada switch costume to snack B. Coba dicek dulu, di run dulu. Apakah betul gambarnya seperti apa? Animasinya seperti itu. Klik yang ada di dinosaurus dan ular. Oke, sebentar, ada yang present. Oke, Fatih, gimana Fatih? Sebentar, Mister mau buka dulu. Oke, wah udah sampai latar belakang nih. Oke, di sini perintahnya coba dibuka. Ini agak panjang nih kalau nggak salah latar belakang ya perintahnya. Kita sekarang akan memanfaatkan latar belakang. Kalau tadi sprite, jadi karakter. Sekarang sprite latar belakangnya akan kita rubah. Nah, seperti biasa, kalau di dalam perintah ini biasanya awalannya itu adalah kita memakai yang when flag click. Nah, oke, dipasang dulu. Itu menandakan bahwa saat kita klik nanti klik gambar bendera hijaunya, maka program akan berjalan. Oke, selanjutnya kita buka dulu perintahnya apa ya, Fatih? Dibuka dulu. Oke, di bagian bawah. Atur latar belakang pertama. Di bawah tuh. Ganti latar ke light. Jadi ada tuh perintahnya di sebelah bawah tuh ganti switch. Oke, backdrop to light. Yang light saja. Good. Selanjutnya, ubah latar belakangnya. Nah, oke. Akan mengubah ke latar belakang berikutnya. Oke. Terus pergantian latar belakang. Nah. Oke, bukan. Tapi di bagian cukup di next backdrop aja. Switch kostumnya itu tetap di bagian paling atas. Jadi yang ada di dalam loopnya itu hanya next backdrop. Oke, next backdropnya diturunin, dimasukin ke dalam loopnya. Oh, boleh, kayak gitu juga boleh. Oke, nice. Disesuaikan ada berapa kali? 12 kali. Oke, good. Kemudian di bagian bawahnya ada lagi? Oke, tidak ada. Nah, dicoba dulu. Bentuknya seperti apa? Biar Fatih tahu nanti perbedaannya apa. Kesalahannya di mana biar paham. Kalau nanti ada yang salah atau ada yang betul. Coba ditutup dulu. Kemudian di run pakai flag warna hijau. Nah, kemudian coba dicek. Oke, dicek di tombol cek itu ada cek CHECK. Oke. Kayaknya Fatih tadi udah tahu ya kesalahannya di mana. Coba. Oke, good job. Nice. Jadi perlu ditambahkan wait 1 second supaya sesuai dengan ekspektasinya. Tidak disampaikan di dalam tugas, tapi sebelum-sebelumnya sudah dicontohkan bahwa semua perulangan atau semua penggantian kostum atau sprite atau backdrop bahkan itu usahakan dengan menggunakan pergantian yang sempurna. Oke, good job, Fatih. Oke, Naraya gimana? Oke, sekarang Naraya. Oke, Mister agak bingung nih, kenapa kok forever-nya ada di atas? Itu harusnya ada di bawah, bukankah begitu? Yes. Nah, dan ini kalau tidak salah di bagian beruang yang sedang berjalan. Berarti forever-nya itu perulangan forever loop-nya ada di bawah when flag click, langsung di bawah. Yang forever-nya.
Oh ya ya, nanti langsung dibuat itu juga boleh. Forever-nya ditaruh untuk melingkupi next kostum dan wait 0,1 second. Next kostum. Oke, ada di situ. Kemudian ditambah lagi wait-nya 0,1. Oke, iya. Sebentar ya. Gimana? Tadi siapa ya? Naraya ya? Suara siapa tadi? Naraya apa Fatih? Oke, siapa tadi yang manggil Mister? Naraya atau Fatih ya? Oke. Ini aku. Oke, Naraya, sip. Weight-nya bukan di atas Naraya, tapi di bawah next kostum. Weight yang ada di atas itu, wait 1 second, itu ditarik di bagian bawahnya next kostum. Kemudian dibuat jadi 0,1 detik. Bukan 1 detik. Karena di perintahnya itu dia disuruh buat jadi 0,1 biar terlihat mulus pergerakannya. Jadi 0,1 0,1. Kalau menuliskan koma itu pakai titik. 0,1. 0,1. Oke. Kemudian di bawahnya di atasnya 0,1 itu dipasang next kostum. Di atasnya 0,1. Sip. Oke. Coba dicek. Nah, itu kan akan bergerak seperti itu nanti harapannya. Oke, coba dicek. Oke, good job. Oke, untuk scratch-nya kita tutup dulu, kita akhiri dulu. Kita coba masuk ke materi terakhir, yaitu uji dirinya. Oke, Mister mau share screen lagi. Teman-teman yang lain, adik-adik yang lain, coba dimatikan dulu share screen-nya. Iya, Naraya gimana? Enggak. Oke, semuanya ditutup dulu share screen-nya. Oke, kita masuk yang bagian terakhir. Kita akan coba review dari hasil yang sudah dikerjakan. Oke, Mister mau share screen lagi. Oke, jadi sekarang kita coba masuk ke dalam periksa dirimu. Nah, periksa dirimu ini di bagian yang terakhir ya. Kalau tadi berarti yang nomor 6. Nah, nanti adik-adik setelah periksa dirimu selesai baru nanti coba lakukan kerjakan yang bonus bintangnya. Oke? Nah, oke, sekarang balik lagi ke dalam platformnya. Yang platform tadi masuk ke dalam blok yang ke-6. Mister stop share dulu. Oke. Sekarang adik-adik share screen lagi, masuk ke dalam yang blok ke-6. Lesson 2 blok yang ke-6. Di situ nanti ada 3 soal untuk melihat atau mereview dari hasil pembelajaran kita hari ini. Oke, coba silakan dikerjakan. Yang mana, Mister? Nah, ya betul. Yang blok ke-6. Masuk ke dalam course-nya dulu. Sebentar. Oh, Fatih udah masuk nih. Gavin yang udah masuk. Oke, Gavin itu nanti coba dijawab. Kemudian yang lainnya. Oke, Alesha sudah. Hana masuk ke dalam course-nya. Go to learning juga boleh, pakai menu go to learning boleh, masuk course juga boleh. Oke, good. Pilih yang ke-6. Oke, good. Yang lainnya. Oke, Fatih. Bisa Fatih masuk ke dalam course-nya lagi. Kemudian masuk ke yang blok ke-6. Oke, nah itu ada soal itu. Nah sekarang gimana tuh yang soal pertama?
Gimana caranya biar yang di sebelah kiri ini bentuk robotnya itu bisa ngebangun sesuai yang ada di ketentuan soalnya. Ngebangun 3 factory dan 1 generator angin. Berarti harus yang mana? Oke, nice. Gavin udah tepat. Oke, yang lainnya? Gimana yang lainnya? Oke, good. Alesha juga udah oke. Hana gimana biar bisa sesuai dengan yang ada di sebelah kiri nanti robotnya bergerak. Pilih komennya seperti apa. Oke, Gavin, Habibi, oke. Fatih gimana Fatih? Bisa share screen? Oke. Hana sama Naraya gimana? Kita coba cek tuh. Kalau di dalam gambar sebelah kiri itu robotnya bergerak maju dulu baru membangun factory. Mana yang bisa membuat perulangan 3 kali untuk maju dan membuat factory. Nah, udah ada tuan yang di bagian bawah kanan, cari yang bagian melangkah maju dan pabrik repeat 3 kali. Nah, setelah itu terakhir adalah melangkah maju lagi tapi menggunakan membangun generator angin. Berarti yang di bagian mana? Yang pertama ulangi 3 kali. Oke, nice. Hana oke, udah oke. Wow. Alesha udah yang terakhir nih. Oke, mana yang termasuk perulangan? Masih ada lagi Alesha itu. Nggak cuman perubahan musim. Ada 3 jawaban benar hintnya. Jadi lampu merah masuk perulangan kan? Berarti di checklist juga. Perubahan musim juga di checklist. Dan yang terakhir yang mana? Yang bisa dilakukan perulangan. Polanya sama. Untuk yang pertanyaan terakhir itu kita bisa memilih lebih dari 1 dan memang jawabannya tidak hanya 1. Ada 3 jawaban benar. Hintnya seperti itu. Oke, Anesha coba dicekkan lagi. Oke, good. Oke, nice. Oke, Fatih juga udah oke. Oke, good job semuanya ya. Oke, baik. Untuk lessonnya, ya. Jadi untuk lessonnya itu adalah yang terakhir hari ini untuk siang hari ini. Jadi untuk lesson hari ini kita sudah belajar terkait dengan perulangan. Tapi bagi teman-teman dan adik-adik semuanya yang belum selesai melakukan pengerjaan ulangannya atau pekerjaan perulangannya ya maksud Mister ya atau repeatnya, coba nanti diselesaikan setelah ini atau nanti mungkin istirahat dulu ya kan, setelah ini diselesaikan lagi. Kalau ada pertanyaan bisa langsung chat ke Mister atau di diskusi di grup juga boleh, terserah bagaimana adik-adiknya. Kalau mau ngobrol langsung dengan Mister chat aja. Kalau nanti butuh misalnya screenshot, kirim screenshot, nggak apa-apa, kirim aja screenshot ke Mister. Nanti Mister akan coba jelaskan sebaik mungkin supaya adik-adik di sini ngerti sih apa gimana sih perulangan itu berjalan gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak adik-adik semuanya? Kalau tadi tidak ya. Oke, ada yang lain lagi? Atau mau yang disampaikan hasil dari perulangan ini apakah sulit, seru atau gimana gitu rasanya? Iya, gimana Habibi? Ada yang mau disampaikan? Gimana, seru gak hari ini? Seru. Oke, nice. Jadi ini mulai kita mencoba untuk berpikir secara taktis. Oke? Jadi maksudnya kita harus berpikirnya secara praktis ya. Taktis itu tuh secara bentuknya harus kita pahami, kemudian polanya kita ketahui. Kalau bisa kita ulang, kita ulang. Nah,
Jadi nanti programnya akan lebih clean, jadi istilah dalam teknis programmingnya, lebih bersih, lebih enak dibaca dan lebih mudah dipahami. Karena kembali lagi nanti adik-adik semuanya di sini akan berkolaborasi nanti di terakhir nanti akan berkolaborasi dengan tim. Jadi harus bisa dibaca tuh kode-kodenya sama teman-teman yang lain. Kalau sulit dibaca nanti akan susah untuk diteruskan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Mister cukupkan sekian untuk lesson hari ini, untuk pertemuan kita siang hari ini. Terima kasih Mister ucapkan sudah bergabung dengan lesson kita di siang hari ini sampai jam 11:30. Dan Mister acungin jempol semuanya buat adik-adik semuanya, antusias untuk ngikutinnya dan mengerjakan tugas-tugasnya juga udah oke. Sekali lagi kalau ada pertanyaan, jangan sungkan hubungin Mister ya, adik-adik ya. Gak apa-apa, private chat juga gak apa-apa. Nanti Mister akan coba bantu. Oke, terima kasih semuanya adik-adik. Mister tutup ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mister. Iya, bye. See you next week ya, adik-adik semuanya. Ya, silahkan leave kalau mau leave dan beraktivitas lainnya. Oke.